anu ya, karena ini kan gratisan ini. Mungkin nanti kalau putus disambung lagi ya, karena gratisan Ya, yang Zoom. Belum bisa bayar. Itu yang penting ada rekamannya nih. Nanti tak kirim lewat ini. Ya, terima kasih Bapak Pak Feros atas perhatiannya. Nggak tahu saya nggak bisa ngomong apa. Pak Amri apalagi, Pak Amri, Pak Feros. Saya rasanya sudah seperti di Solo Selatan. Nggak tahu ya, gimana caranya. Nanti kalau Tuhan izinkan saya bisa ke sono, ya kan? Nggak tahu, saya nggak bisa ngomong ini. Kepingin meneteskan air mata. Ya, sebetulnya ada rencana saya kepingin silaturahmi dengan saudara-saudara saya yang ada di Solo Selatan. Atas izin Tuhan, kita punya orang tua Pak Feros di sana. Saya anggap sebagai orang tua ya, saya sendiri karena saya sudah nggak punya bapak. Bapak saya sudah meninggal. Jadi ya, saya, ya Pak Amri ya, diangkat jadi anaknya, ya, puji Tuhan. Karena saya selalu diberikan semangat sama beliau, berikan motivasi sampai hari ini semua karena anugerah yang Maha Kuasa ya Pak Amri ya. Kita masih ya Pak Feros masih bisa ya ketemu di layar kaca terus ini kayak sinetron. Bapak. Saya bisa Iya Bapak, siap Bapak. Jadi intinya kita mau ngobrol-ngobrol ini Pak Feros, Pak Amri, sama mungkin teman-teman yang dengar suara saya di kantor keluarga. koperasi. Siap, siap Bapak. Keluarga besar Koperasi Sangir Mandiri luar biasa. Saya kepingin ya intinya apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk kemuliaan yang di atas dan menjadi berkat Ya, melalui Koperasi Sangir Mandiri seperti yang Pak Feros sudah sampaikan kepada saya sama Pak Amri. Karena beliau sudah ya, ya gimana ya, karena seumur sebaya apa yang kita rasa ini sama gitu ya. Jadi artinya tidak tidak memungkiri bahwa kita mengalami tantangan yang sama. Dan saya memberikan appreciate luar biasa 6 tahun ya. RAT ke-6 ya Pak Amri ya. Ya, ya, ini betul. Mandiri kan 6 ya Pak Ini Feros ya luar ketujuh. biasa. Waduh, nggak ada yang Ya, bisa bertahan seperti ini. Saya sampai itu karena semangat, karena spirit yang kuat gitu loh, sehingga menjadi contoh buat yang muda-muda ya Pak Amri ya. Ini Pak Feros ngasih semangat nih. Apalagi nanti generasi milenial di bawah kita ya Pak Feros ya, di bawah saya dan Pak Amri Amri itu ya. gap money generasi milenial, bukan tua, belum Milenial masuk, tua. belum tua, sudah Saya milenial masuk. saya Pak Feros dengan Pak Amri tahun ini baru 51, baru 51. Jadi masih jauh, masih jauh. Tapi kalau melihat Kasih adik-adik kita yang umur-umur mas, 30-an, generasi milenial 40-an itu, ya kepinginnya mereka bisa termotivasi untuk masuk ke koperasi dan mengelola hasil pertanian ya gitu ya Pak Amri ya, Pak Feros. Jadi sebetulnya yang kita mau jalankan melalui proyek kita ini. Nah, kembali yang ya, kita kemarin rancangkan Pak Amri, Pak Feros, saya minta gambaran dulu mungkin dari Pak Feros ya, Pak Feros dulu, sebelum nanti Pak Ketua ini memberikan. Ini dari Pak Penatua ini, dari Pak Feros sebagai leader juga, sebagai founder, waduh luar biasa. Ya jujur saja, saya nangkepnya begini Pak Feros, Bapak sama Pak Amri, kita kan punya potensi yang sama nih Pak Feros sama Pak Amri untuk kita sinergi ya. Di koperasi saya kan koperasi multi pihak ya, ini Pak Feros. Jika Tuhan ya, izinkan multi. kami baru RAT pertama nih Pak. Kemarin Pak Amri kan dulu koperasinya baru setahun ya, iya Pak. Belum. Anak umur setahun dibandingkan dengan anak umur 6 tahun gitu ya. Tapi jujur Tidak aja apa-apa. saya ya intinya Tuhan izinkan saya di situ Pak Vero sama Pak Amri. Yang Maha Kuasa izinkan Ya, sana di situ Pak Amri. Untuk saya sebagai ya nantinya diangkat sebagai GM di sana di Koperasi Mustika. Nah, saya masih ya, banyak belajar, otomatis masih banyak belajar. Karena ilmu koperasi ya, saya juga nggak ada basic ilmu koperasi. Saya ilmunya dari perbankan jauh. Tapi bagi yang Maha Kuasa, bagi Tuhan ada yang mustahil kalau kita mau belajar ya. Apalagi saya punya leader-leadernya luar biasa gitu. Nah, singkat cerita begini Pak Feros, Pak Amri, mohon izin. Jadi yang mau kita bangun adalah kemitraan antar koperasi, Pak Feros, Pak Amri. Jadi nanti saya presentasikan ya, karena ini video ini kita rekam ya, Zoom ya. Jadi nanti ya, menjadi bukti otentik bahwa kita sudah bekerja sama satu, kita sudah MOU luar biasa. Ya, walaupun boleh. kita mengenal 2 tahun yang lalu taruhlah kata ya lebih ya, 2 tahun lebih lah.
tapi melalui proses kemarin saya sudah sampaikan Pak Feros ya, atas izin Bapak juga, sepengetahuan Bapak dengan Pak Amri sebagai Ketua Koperasi dengan jajaran bahwa antara Koperasi Mustika dan Koperasi Sangir Mandiri sudah ada MOU. Jadi sebetulnya ini menindaklanjuti dari rencana jika Tuhan izinkan ada seorang pendana, investor yang akan mendanai koperasi Bapak. Artinya investor ini perorangan dan beliau ini backgroundnya juga dari petani juga ya, yang juga sudah pengalaman di perkebunan, begitu taruhlah kata ya. Nah, singkat cerita kita mau dititipkan kepercayaan ini Pak Vero sama Pak Amri melalui koperasi Mustika, begitu kan, kita menjadikan koperasi Mustika ini adalah koperasi multi pihak, dimana koperasi multi pihak itu regulasinya dari Permen nomor 8 tahun 2021 yang dulu sudah saya sampaikan sama Pak Amri ya. Pak Amri, ini ada peraturan regulasi baru nih Pak Amri, saya juga kaget loh. Ini ranahnya koperasi multi pihak. Nah, kalau koperasi multi pihak, koperasi Sangir Mandiri pun bisa menjadi koperasi multi pihak. Kenapa enggak? Jadi dia tidak harus jadi harus koperasi primer atau sekunder, tidak ada gitu. Yang penting dia menjadi koperasi multi pihak, bisa berkolaborasi, bersinergi bisnis, kan begitu Pak. Nah, ini yang peluang yang kita sekarang ini terima ini Pak Amri sama Pak Feros luar biasa. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mau melihat potensi Solo Selatan ini. Saya punya keyakinan luar biasa Pak Feros, Pak Amri. Solo Selatan ini tanah yang diberkati. Kalau saya dengan Pak Feros, Pak Amri, itu tanah yang menghasilkan susu dan madu. Sama dengan Pak Amri, sama dengan Pak Amri. Tanah yang menghasilkan susu dan madu. Tanah yang berlimpah-limpah. Dan saya percaya Pak Amri, Pak Feros ada di tempat yang tepat, yang maha kuasa yang Tuhan berikan untuk dikelola. Asal orang-orangnya ini tepat, yang masuk nanti bergabung dengan Sangir Mandiri ini nggak sembarangan, Pak Feros, Pak Amri, dan teman-teman di Sangir Mandiri. Jadi saya sebetulnya bersyukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi sampai dengan hari ini saya optimis gitu loh. Kenapa enggak? Solo Selatan ini menjadi potensi wilayah. Nah, singkat cerita kemarin yang sudah disampaikan Pak Amri ke saya, Pak Feros, mohon izin, itu adalah RAB untuk rancangan membangun sentra kopi kan begitu. Makanya saya kasih logo ini kan supaya rekaman ini bisa dipublikasikan. Gitu. Siapa sih? Nggak tahu sih kopi Solo Selatan kan gitu. Udah sampai Jogja loh ini. Ya, itu apalagi. Ya, kemarin saya juga apa ya, sudah merasakan taste-nya kopi Solo Selatan. Nah, singkat cerita ini mau kita kembangkan kemarin yang Pak Feros sampaikan pada saya, Pak Amri, untuk potensi selain komoditas unggulan ya, kita kan mau kerjakan dulu ini untuk target kopi dulu. Ya, kita RAB kemarin sudah saya masukkan ke calon pendana ini, funder melalui Koperasi Mustika. Jika yang Maha Kuasa izinkan atau Tuhan izinkan, Pak Amri, Pak Feros, itu kita akan dapat kesempatan untuk mengelola dana, tapi penyertaan modalnya antar koperasi dalam bentuk saham, Pak Feros. Ini luar biasa, Pak Feros. Karena kalau Tuhan izinkan lagi, atau Allah yang Maha Kuasa, Pak Amri izinkan, itu kita di SDA ini akan bangun PT, namanya PT MPI, Mitra Perbankan Indonesia. Nah, tugasnya adalah salah satunya adalah mendampingi koperasi, begitu Pak Feros sama Pak Amri. Jadi saya anggap Pak Feros dan Pak Amri itu sudah menjadi motivator untuk koperasi, terutama untuk perintisan koperasi, terutama untuk pengelolaan kopi, terutama untuk koperasi produsen. Itu kita akan ambil sebagai branding di seluruh nasional. Jadi melalui koperasi multi pihak ini saya akan branding Sangir Mandiri adalah sebagai konsultan koperasi kopi. Gitu, Pak. Jadi saya punya program begitu Pak Amri, Pak Feros, sehingga motivasi saya waktu itu sangat menggebu-gebu. Walaupun saya pikir dapatnya dana dari mana. Nah, ini yang menjadi kejutan supaya jika ini rencana yang di atas Pak Amri, Pak Feros, rencana Tuhan, jadi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa ini mempercayakan kepada kita. Nah, sekarang potensi apa yang bisa kita gali gitu ya. Nah, sebelum saya presentasi, mungkin saya perlu dapat wejangan ini dari Pak Amri juga, terutama juga dengan Pak Feros. Mungkin dari Pak Amri dulu Pak, mau izin Pak Feros, untuk potensi untuk ini ya, untuk apa ya, karena ini live ya.
potensi untuk pengembangan sentra kopi itu terlepas dari kondisi yang ada sekarang ini, kita nggak melihat kondisi di Solo Selatan ya, tapi yang jelas ini potensi sudah cukup bagus, ini luar biasa. Nah itu apa yang bisa kita kembangkan Pak? Karena nanti ini saya jadikan ke YouTube. Ya, rekaman ini kita jadikan ke YouTube sebagai bukti bahwa kita akan branding Solo Selatan melalui Sangir Mandiri untuk sentra kopi. Yang kedua, yang kemarin Pak Feros bilang itu ke saya sampai merinding saya kan, untuk pengembangan sawit. Ya, Amin. pengembangan sawit ini yang juga potensi kita bangun pabrik ini CPO-nya melalui koperasi Sangir Mandiri. Kenapa enggak gitu? Iya. Karena kita juga mengarah ke sana Pak Amri sama Pak Feros. Nah, mungkin kerangka besarnya itu dulu yang sebagai intro apa ya, intro awal Iya. dulu. Karena itu yang mau kita kerjakan bersama-sama bergandengan tangan. Karena bagi yang sevisi, semisi, tidak ada yang mustahil ya Pak Feros, Pak Amri. Nah, suatu saat nanti kita bisa ketemu secara fisik, tinggal nunggu waktu yang di atas saja. Gitu. Monggo, silakan mungkin Pak Amri bisa memberikan penjelasan dulu sebelum nanti Pak Feros. Silakan Pak Amri. Silakan Pak Amri. Udah dibilang. Silakan ini Pak Ketua Koperasi dulu nih, yang muda dulu ini. Muda silakan, tapi Pak. bukan muda lagi, muda tapi bukan muda lagi. Ya silakan Pak Amri, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan Pak, kita dari Koperasi KSU Sangir Mandiri Solo Selatan yang bergerak di bidang kopi, petani kopi. Memang tujuan kita di sini komoditinya yang lagi maraknya dan lagi ininya itu di bidang petani kopi, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Jadi salah satu langkah KSU Sangir Mandiri untuk mengangkat komoditi dari Solo Selatan yaitu komoditi kopi. Karena di sini potensi sekali untuk budidaya kopi dan penghasil kopi daerahnya. Yaitu daerah pegunungan yang cukup bagus sekali untuk kopi Arabica, yaitu di atas 1000 sampai 1400 ketinggiannya. Di atas permukaan laut. Jadi memang potensi sekali Solo Selatan untuk dikembangkan kopi Arabica sama Robusta. Robusta di dataran kerendahan. Jadi salah satu langkah KSU Sangir Mandiri untuk mengangkat kopi ini ke luar, yaitu kita membantu salah satunya petani kopi. Karena selama ini petani kopi kita di Solo Selatan ini dikuasai oleh tengkulak. Jadi petani kopi ini bisa dianggapkan kehidupannya kurang sejahtera karena dikuasai oleh tengkulak tadi itu. Jadi makanya muncullah sebuah koperasi untuk membantu para petani. Jadi semua anggota petani kopi Arabica dan Robusta itu harus dibawa koperasi. Karena kita akan membina petani-petani tersebut. Kemudian dari salah satu pencetusan dari KSM yaitu untuk membuat sebuah sentral yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengambil datanya dari KSU Sangir Mandiri dan petani dan UMKM. Kemudian kita dapat bantuan dana APBN sebesar 8,7 untuk membangun sebuah sentral. Jadi sentral ini sudah dibangun di tahun awal 2022. Kemudian sentral ini mungkin akan dikelola oleh KSM. Tapi kendala satu dari KSM koperasi kita yaitu di bidang permodalan untuk membeli dan operasional di sebuah sentral itu kita harus punya anggaran sendiri. Jadi pemerintah dia cuma memfasilitasi gedung, bangunan, kemudian peralatan dan lokasi. Jadi itu yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi untuk pengelolaannya ke depan mungkin Koperasi Sangir sendiri dia akan menggandeng pihak ketiga untuk bekerja sama mengelola sebuah sentral. Jadi ini salah satu potensi bagi koperasi dan koperasi luar untuk bekerja sama dengan Koperasi Sangir Mandiri di Solo Selatan. Jadi saya minta dari investor pihak luar, kalau memang ya ada keinginan untuk bekerja sama di bidang pengelolaan sebuah kopi di Solo Selatan, kami di Koperasi Sangir Mandiri dengan tangan terbuka dan pintu terbuka akan menyambut uluran tangan dari pihak ketiga atau investor yang ada di luar di Kabupaten Solo Selatan.
Jadi hanya itu aja yang bisa saya sampaikan sepintas lalu, Pak. Jadi melalui Nol sebagai konsultan, kemudian salah satu juga anggota KSU Sangir Mandiri, mari kita sama-sama membesarkan koperasi. Jadi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan petani kopi dan petani-petani lain. Amin. Selain kopi yang akan kita angkat petani-petani kita ini dari keterpurukan dan dari lepas dari tengkulak-tengkulak yang ada. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Koperasi Sangir Mandiri Pak Amrizal. Luar biasa Pak. Baik Pak, jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut ya dengan Pak Feros juga sebagai penatua koperasi ini, sebagai tokoh bisnis yang mengawali segala sesuatu ini Pak Feros. Nah, sebetulnya yang dikatakan oleh Pak Amri tadi, kita sudah sepakat bersama-sama, saya dari SDA Consulting yang mewakili juga dari Koperasi Mustika Bakti Persada. Sebetulnya kita rencana akan mengembangkan sentra kopi itu dengan swadaya, Bapak ya. Ini yang penting ya. Jadi swadaya artinya tidak terikat dengan hutang ya, dengan hutang perbankan. Jadi artinya kita bisa menggali dana sendiri. Dan bersyukur puji Tuhan alhamdulillah kita sudah ada jalan keluar, Bapak-bapak, sehingga kita bisa bukan hanya membangun kemitraan antar koperasi yang berbasis koperasi multi pihak yang tadi dikatakan oleh Pak Amri, bagaimana proses Koperasi Sangir Mandiri membangun kawasan sentra kopi mulai dari infrastruktur yang sudah disediakan dan anggaran yang sudah diterima, tetapi perlu ke depannya pembuktian secara langsung ya. Jadi artinya kopi apalagi di Solo Selatan ini sampai saya buat logo ini ya. Artinya memiliki potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan OVOC kopi atau One Village One Cluster untuk kopi ya. Nah sebetulnya itu yang mau kita kembangkan. Sebetulnya agriwisata bisnis kopi itu yang mau kita kembangkan. Nah karena itu sebetulnya di tahap awal ini kita mau pemaparan lagi untuk nantinya Koperasi Sangir Mandiri ini siap untuk masuk di dalam bisnis untuk kemitraan dengan beberapa pihak, terutama untuk agriwisata kopi. Karena bukan hanya sentra kopi yang kita bangun, bukan hanya pengolahan kopi yang kita bangun, tetapi bisnis agribisnis hulu hilirnya yang kita bangun. Nah ini yang luar biasa. Nah karena itu tadi yang dikatakan oleh Pak Amri, kita dari Koperasi Mustika Bakti Persada juga akan membantu memediasi, ya, karena kita sudah MOU nih antara Koperasi Sangir Mandiri dengan Koperasi Mustika yang ada di Bandung. Ini adalah untuk bersinergi sebagai contoh role model pertama ya, yang bisa mengimplementasikan Permen nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi multi pihak. Karena nantinya kita juga akan digitalisasi Bapak. Ya, dan audien yang ada kita akan digitalisasi mulai dari proses produksi kopinya sampai dengan manajemen koperasi. Dan kita sudah siapkan platform digitalnya sampai dengan e-commerce-nya. Nah ini yang menjadi proyek target utama kita dimulai dari pembangunan sentra kopi kan begitu. Nah karena itu saya tadi dikatakan Pak Ketua Pak Amrizal tadi oleh Pak Amri bahwa benar kita akan membuat pemberdayaan ekonomi lokal gitu ya, local economic development yang di daerah Solo Selatan. Wah ini potensinya bagus sekali sehingga kita bisa mengurangi angka kemiskinan gitu loh. Terutama bagi mereka yang kepingin masuk menggarap untuk petani kopi berbasis koperasi. Koperasi apa? Koperasi multi pihak. Nah ini yang mau kita kejar sekarang selama ini ya. Bagaimana koperasi punya peran untuk membangkitkan embrio-embrio entrepreneur kopi ya, tetapi berbasis multi pihak. Karena sekarang membangun koperasi tidak perlu 20 orang, 9 orang aja sudah bisa bangun koperasi kan gitu. Nah itu tadi yang dikatakan Pak Amri betul. Jadi sebetulnya kita akan support ke sana Pak Amri. Jadi nantinya kita akan konsolidasi bisnis antar koperasi ya, sehingga ini menjadi wujud nyata bahwa koperasi kita sudah berkolaborasi sehingga nanti akan kita tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama atau PKS. Dan ini akan menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain untuk bersinergi dengan koperasi kita, Koperasi Mustika dan Koperasi Sangir Mandiri. Nah, mungkin nanti ada action lagi yang bisa saya sampaikan. Konsepnya adalah korporasi pertanian untuk kopi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, kalau di sana ada ibu-ibu, mungkin ada yang datang juga dari Koperasi Sangir Mandiri, bukan hanya bapak-bapak ya. Itu kita juga menyiapkan untuk program pemerintah sejalan sevisi dengan program pemerintah itu adalah korporasi pertanian berbasis koperasi. Nah, apa sih? Nah, nanti saya presentasikan. Nah, mungkin itu dulu review saya dari Pak Amri tadi
Pak Amrizal sebagai ketua koperasi sudah dapat gambaran tentang koperasi Sangir Mandiri ya, terutama untuk pembangunan sentra kopi. Mungkin sekarang dari Bapak Feros ini sebagai tokoh kita yang ada di koperasi Sangir Mandiri yang founder, beliau yang sudah malang melintang sampai membangun kawasan, membuka kawasan. Aduh, saya nggak terpikir kita anak-anak muda yang baru mendengar aja, wah luar biasa peran Pak Feros. Silakan Pak Feros. Mungkin ada gambaran yang bisa kami terima sebagai bahan pembelajaran. Mangga, Pak Feros, silakan Pak Feros. Atas informasinya dan sekaligus pembukaan untuk siang hari ini, kami ucap terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama-sama. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Koperasi Sangir Mandiri tadi adalah mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Nomor 33 Ayat 3 tentang ekonomi gotong royong NKRI. Dan tujuan negara adalah menyerap sebanyak-banyaknya sumber daya manusia NKRI dan sumber alam NKRI untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia, Pak. Karena itu Tuhan yang memberikan negara ini buat kita. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita didatangkan seorang presiden yang begitu luar biasa sehingga kita akan mengacu pada contoh tersebut. Tetapi itu kembali dan terpulang kepada kita semua, Pak Arno dan teman-teman di sana dan kami di sini. Saya dan kami di sini pengurus seperti apa yang disampaikan Pak Amri tadi. Selamat untuk mitra kerja ini, Pak. Karena ini inti dasarnya. Jika inti dasar ini diperkuat dan dikembangkan kelembagaannya dan manajemennya, tidak ada yang mustahil, kita akan menjadi yang besar. Karena kita bekerja sesuai dengan aturan main. Sehingga apa yang kita punya bersama-sama, baik SDA, SDM, itu akan kita laksanakan bersama-sama. Kembali pada sentra kopi yang Pak Ketua tadi maksudkan, memang sudah terbangun, mesin sudah tersedia, gedung-gedung sudah tersedia, tinggal operasional. Nah, ini bukan keluhan, tapi ini fakta. Ini bukan keluhan, sekali lagi ya Pak Parno dengan. Baik Pak Feros. Ini bukan keluhan, tapi ini fakta. Setiap apa yang kita lakukan tanpa ada mitra kerja akan mandul usaha itu. Karena di sana punya kelebihan, di sini punya kelebihan, tapi masing-masing juga punya kekurangan, Bapak. Itu yang perlu kita ingat. Nah, sinergi antar satu atau dua lembaga inilah yang sangat dibutuhkan antara sesama kita, sehingga terbangun sebuah solidaritas antar kita dan untuk dari kita dan untuk kita. Untuk itulah apa yang telah Pak Ketua tadi sampaikan, jika nanti perjalanan usaha kita bersama ini ke depan bisa terbangun dengan baik, kiranya ini menjadi seperti Pak Arno bilang sebuah contoh. Karena digitalisasi itu sangat penting juga saat ini, Pak. Dan memang sangat penting. Karena tanpa digitalisasi, informasi juga mandul, Pak. Sehingga kita butuhkan kebersamaan. Walaupun manajemen kita udah bagus, tetapi kadang-kadang informasi kita tertinggal. Itu juga menjadi kendala. Jadi kami berharap dan saling percaya kita antar Bapak dan teman-teman di sana dengan kami di sini sudah mulai terbangun sejak beberapa tahun terakhir ini, sehingga apa yang Pak Arno wakilkan dari sana untuk kita semua akan menjadi suatu role model seperti apa yang Bapak sampaikan. Nah, tadi Bapak Arno ada menyinggung selain kopi kita punya sawit. Nah, ini saya hanya sebagai informasi saja ke Pak Arno dengan teman-teman di sana bahwa Presiden telah memulai sebuah
role model terbesar, bahkan dunia sudah mulai itu ke Indonesia. Satunya adalah saya. Baik. Yang Bapak utarakan tadi. Kami di sini telah menyiapkan khusus 100 hektar, Pak. Luar biasa. Di mana teman-teman sudah mulai membuka. Nah, contoh pembukaan lahan itu nanti juga kalau ada waktu saya kirimkan, Pak, ke Pak Arno. Baik, Pak Feros. Terima kasih. Nah, kami bermaksud dan menyampaikan kepada Bapak bahwa selain Pak Arno dengan teman-teman di sana, kami juga memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat, Pak. Saat ini, Pak. Program itu kami naikkan tahun 2018. Hari ini ada baru saja kami bukan meeting Zoom tapi call langsung dari saudaranya Pak Amri sendiri. Ya. Pensiunan dari Polda mengkonkretkan kepada kami, dipercayakan koperasi kita di Sangir Mandiri di sini untuk menjadi sebuah agen, Pak. Mantap. Langsung sesama dengan pemerintah dengan 9 departemen pemerintahan di pusat, Pak. Luar biasa. Kementerian, 9 kementerian, Pak. Dan agen kami yang ditunjuk ada di Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Ini sangat besar. Tujuannya apa, Pak? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani, koperasi dan UKM untuk mengentaskan kemiskinan. Itu tujuan. Tapi melalui agen-agen di provinsi dan kabupaten dan kecamatan. Itulah sebabnya sangat penting siang ini kita duduk bersama-sama untuk menopang pemerintah. Tanpa kita pemerintah juga bisa mandul di mana-mana. Kapan Pak Jokowi, Pak Arno. Betul. Ini Pak, orang kepercayaan ini Pak. Kita tahu status kita. Jadi berjuang jangan kepalang-kepalang, jadi pejuang jangan jadi pecundang Pak Arno, Pak. Ya. Itu kita semua Pak. Kami bangun Pak. Bagus saja. Komunikasi luar biasa. Jadi potensi yang ada sama kita, saya udah dengan Pak Am kami bersepakat bahwa simpan pinjam kami tiadakan. Tetapi unit usaha yang peternakan, perkebunan, perikanan. Kami sendiri punya binaan kolam 24 kolam. 24 kolam. Ini sedang dibersihkan sekarang mau diisi kembali. Kita punya peternakan kambing dan ayam. Kita sudah mulai Pak. Jadi sektor yang 4 ini, unit usaha ini, ibu-ibu 50 orang Pak. UMKM. Ya. Baik, Pak. 114 orang Pak. Kelompok tani yang tetap bergabung 15 kelompok tani. Dengan paling 100 anggota Pak. Dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, mudah-mudahan bukan cerita dan bukan omong kosong, tapi kalau memang kita bekerja keras, maka akan menjadi sebuah lembaga yang menjadi percontohan seperti yang Pak Arno bilang, role model. Luar biasa Pak Feros, luar biasa. Amin. Mohon izin Pak Feros sama Pak Amri. Ini karena gratisan ya. Waktunya tinggal 5 menit. Saya hold dulu. Nanti saya reconnect lagi. Bapak, silakan. Bapak tunggu dulu. Kita reconnect lagi ya. Ya, oke. Ya, lanjut. Siap, lanjut. Sesi kedua.